Selamat sore semuanya. Berjumpa lagi. Kita akan melanjutkan tentang tema besar kita di metafisika, yaitu sebuah aliran filsafat yang membicarakan tentang sesuatu yang ada. Jadi yang ada itu apa? Dan terbuat dari apa? Dan macam-macam gitu. Kualitasnya seperti apa gitu. Waktu beberapa minggu yang sebelumnya sudah dengan saya itu Aristoteles. Aristoteles itu melihat bahwa di dalam setiap benda itu ada substansi dan 9 aksidensi. 1 substansi, 9 aksidensi. Aristoteles itu. Tapi ada di dalam juga ada kausa-kausa, ada 4 kausa. Kausa prima, kausa final, kausa efisien, kausa materia forma. Sama Pak Datu bicara tentang Plotinus. Oke. Nah, saudara-saudara, kawan-kawan, itu kita, kalau Anda suka belajar sejarah, itu akan menjumpai bahwa dalam sejarah dunia awalnya ini kan pemikiran-pemikiran dari Yunani itu, para filsuf itu. Nah, dalam sejarah dunia Romawi itu ekspansi kemana-mana. Romawi nih gitu. Romawi yang Romawi kuno ya, bukan karena ada dua Romawi nanti, kerajaan Romawi itu. Ada yang Romawi kuno dan nanti ada Romawi baru, Holy Roman Empire gitu. Itu yang baru. Kalau Anda misalnya seneng main game, terus ada gamenya tentang ceritanya tentang misalnya kayak apa ya, yang game yang kerajaan-kerajaan itu tentang, kemudian bercerita tentang temanya adalah tema membangun kerajaan, terus kemudian ekspansi kemana-mana. Itu sebenarnya cerita tentang sejarah dunia gitu. Bahwa kemudian Romawi kuno itu menyerang ke Yunani. Ada filmnya 300 itu. Memang Yunani itu waktu itu kotanya kecil-kecil, polis-polis kecil aja, Sparta, Athena, itu semuanya polis-polis. Kalau polis itu apa ya, kota-kota kecil aja kayak sekarang itu, kabupaten aja, nggak terlalu besar. Satu polis itu hanya berapa, nggak sampai ratusan ribu, hanya ribuan orang aja gitu. Dan pemikiran, ini poin pertamanya ya, pemikiran itu nanti kita akan lihat, pemikiran itu dipengaruhi oleh faktor politis. Nah, makanya kenapa saya cerita begitu. Yunani itu diserang oleh Romawi. Romawi kemudian menguasai banyak wilayah, dan Anda tahu ada raja besar namanya Alexander Agung, Alexander the Great. Itu muridnya Aristoteles yang kemudian wilayah jajahannya sampai ke India, besar sekali. Nah, maka kemudian mau tidak mau, karena kerajaan siapa yang mendominasi, maka di sanalah juga siapa kerajaan yang mendominasi, di sana juga itu pemikiran kemungkinan dilanjutkan atau tidak itu menjadi penting di sana. Itu. Jadi pemikiran itu karena Yunani dihancurkan oleh Romawi, maka ahli waris selanjutnya adalah Romawi. Buku-buku itu kemudian banyak diambil, banyak kemudian dipelajari di Romawi. Makanya geser kemudian Romawi itu nanti ke Eropa yang lebih Eropa kontinental kemudian. Oke, ya. Nah, ada kepentingan kemudian Romawi itu. Nah, Romawi, para filsuf ini sudah dari Yunani dihancurkan dan seterusnya. Yang awalnya fokusnya adalah ketertarikan tentang alam semesta, fokusnya sekarang beda. Kemudian fokusnya adalah bergeser kepada Tuhan. Kenapa begitu? Anda mau tidak mau nanti harus belajar secara dunia. Kekristenan mulai juga. Kekristenan itu apa yang dimaksud kekristenan? Ada cerita, ada hidup seorang Yesus dengan 12 muridnya. Itu ya. Dan 12 murid ini kemudian mempercayai bahwa dia adalah Tuhan. Oke, maka kemudian mereka itu mengemban misi untuk mewartakan Yesus itu ke seluruh dunia. Tahun sekitar tahun 3 itu. Kan tahun 0 itu dihitung kelahiran Yesus itu tahun 0. Masehi itu tahun Anno Dominus itu tahun Tuhan. Artinya adalah
dihitung mulainya adalah tahun Yesus lahir ke dunia gitu. Nah, kenapa efeknya ke sana? Nah, Romawi berkembang, kekristenan mulai berkembang juga di Eropa gitu. Bisa memahami tahun itu. Nah, waktu awal-awal tentu kalau Anda yang Kristen Katolik memahami bahwa Yesus pun dihukum mati waktu oleh tentara Romawi juga. Jadi di daerah situ juga sudah Romawi itu sudah menguasai lah. Lalu sampai pada masa di mana eh, Kristen itu tahun 313, tahun 313 itu dikenal Edik Milan. Ada kaisarnya, Kaisar Konstantin, Kaisar Konstantinus itu jadi ikut Kristen. Yang awalnya orang-orang Kristen itu dikejar-kejar, dikasih no makan ke singa-singa, dimasuk no gelanggang gladiator, kemudian karena kaisarnya itu jadi Kristen, maka orang Kristen kemudian aman dan malah kemudian mendapat privilege-privilege dari kerajaan Romawi. Karena kenapa kok begitu? Karena Raja Konstantinus ketika waktu mau perang dia melihat salib begitu, kemudian dia menang perang. Maka dia kemudian yang membuat saya menang ini Tuhannya orang-orang Kristen ini. Maka dia menerima. Lalu hubungannya sama kita apa Pak? Itu sama materi ini. Hubungannya adalah kemudian materi-materi, buku-buku, filsafat-filsafat yang tadi itu diambil oleh tentara Romawi dari orang-orang Yunani, sekarang kemudian dibaca, dikembangkan oleh Santa atau orang-orang Kristen. Dalam rangka apa? Dalam rangka sebenarnya adalah mereka ada kebutuhan, orang-orang Kristen punya kebutuhan, orang-orang Kristen awal ini ya, belum seperti sekarang yang banyak karena kisahnya panjang juga ada reformasi gereja. Jadi orang-orang Kristen awal itu kemudian merasa punya kewajiban untuk menjelaskan Tuhan Allah dengan segala ciptaannya itu dengan bahasa yang lebih rasional, dengan bahasa yang lebih filsafat. Yang Kristen Katolik tahu bahwa ketika Paulus datang ke Yunani, ketemu para filsuf itu sebenarnya ketemu para filsuf itu mereka nggak paham karena mereka orang-orang kayak Aristoteles, orang-orang kayak Plato, apa diceritai? Ada Tuhan, ada malaikat, Tuhan itu adalah sesuatu yang murni dan tidak diciptakan, sedangkan manusia itu adalah materia forma. Nggak paham para filsuf. Maka kemudian ada kebutuhan dari Kristianitas untuk mengajarkan apa yang menjadi pemikirannya dan di agama Kristen itu dengan bahasa filsafat. Sampai sini paham dulu kisahnya itu. Bisa dipahami? Ya. Kisahnya begitu gitu. Jadi kepentingannya adalah sebenarnya kepentingan untuk menjelaskan Tuhan, betul. Kemudian poinnya akan kemudian adalah warna filsafat nanti sejak kemudian karena ini yang kemudian disampai bahwa Romawi kemudian mengakomodasi atau menerima Kristianitas masuk ke dalamnya, maka otomatis kemudian pemikir-pemikir yang mendominasi adalah pemikir-pemikir Kristiani yang tentu saja kebutuhannya adalah kebutuhan untuk menjelaskan apa yang jadi imannya. Kebutuhannya bukan kayak Aristoteles menjelaskan ini botol itu ada materia, ada formanya. Nggak begitu. Kemudian kebutuhannya adalah menjelaskan bagaimana seluruh ciptaan Tuhan Allah semesta ini itu bisa dijelaskan secara rasional. Kemudian gitu. Semua yang ada itu harus bisa dijelaskan. Semua yang ada dalam kacamata agama itu harus bisa dijelaskan dengan bahasa filsafat. Harus dicarikan bahasanya. Maka ada ungkapan yang kuat di dalam abad pertengahan itu ut credo intellegam
aku beriman untuk dapat pemahaman. Jadi beriman supaya bisa paham. Nah, maka kemudian kalau imannya itu membutuhkan pemahaman, maka kalau ada pemahaman yang tidak sesuai dengan iman, maka yang salah mana? Kalau intelektual mencari pengetahuannya tidak sama kemudian dengan yang diimani, maka yang salah bukan, yang salah pikirannya. Iman, ajaran, agama tidak pernah bisa salah bagi mereka. Kalau ada penjelasan yang salah, berarti penjelasan kepala manusia yang keliru. Dulu meyakininya gitu. Dulu memang nuansanya filsafatnya kemudian begitu. Jadi menjelaskan nantinya, pasti akan hari ini kita akan berbicara bagaimana para filsuf Thomas Aquinas ini menjelaskan semua ini, tapi dalam kerangka nuansa adalah nuansa filsafat sekaligus teologi, sekaligus tentang Tuhan. Enggak lain, enggak bukan, misinya itu. Sejak Agustinus, Bapak Gereja, sampai kepada nanti penghujung abad modern, itu adalah yang diwarnai filsafatnya adalah digunakan untuk menjelaskan apa yang menjadi pikiran Tuhan di dunia. Lalu ini yang kedua, fides quaerent intellectum. Fides quaerent intellectum itu apa? Iman mencari pemahaman. Kalau yang di sini aku beriman untuk mengetahui, yang kedua adalah iman mencari pemahaman. Ini misalnya ini pikiran Tuhan, pikiran manusia harus ngikuti di bawahnya. Harus ngikuti. Kalau ada yang pikiran Tuhan ke sini, maka pikiran manusia harus ikut juga ke sana. Kalau pikiran Tuhan ke sana, pikiran manusia ke sini, berarti yang salah manusianya. Tuh. Maka nanti harus bisa menjelaskan segala yang ada dan mungkin ada, termasuk juga di dalam agama Kristianitas harus ada menjelaskan santo santa, malaikat yang nggak ada materianya. Bisa dimengerti? Filsafat yang awal-awal dipakai itu adalah yang lebih terkenal adalah filsafatnya sebenarnya Platonis. Plato yang kemudian dilanjutkan oleh Plotinos yang sama Pak Datu kalian dijelaskan itu. Maka yang utama adalah ide-ide yang di atas. Semua yang ada di dunia ini adalah pancaran dari ide yang ada abadi di atas itu. Kita semuanya ini adalah tidak abadi, cerminan aja, pancaran aja. Maka kalau Anda ingin mencari sesuatu yang utama, maka carinya mengarahkan diri ke ide itu. Kalau Anda gampangannya adalah ingin mengetahui apa yang ideal di dunia ini, apa yang ada ideal, maka harus cari mengkoneksikan pikirannya, hatinya, batinnya, rasionya ke ide yang di atas. Bukan di dalam benda. Beda ya. Aristoteles itu menaruh kalau Anda ingin mengetahui sesuatu, ya benda itu pikiran manusia bisa sampai kepada yang objektif ini. Tapi kalau Plotinos itu pikiran manusia itu tidak bisa. Yang bisa kita ketahui adalah gambaran-gambaran, bayangan-bayangan aja dari ide-ide yang abadi itu. Oke. Nah, nuansanya memang pertemunya memang filsafat Yunani dengan Kristianitas. Mau tidak mau gitu. Thomas Aquinas nanti banyak menggunakan pemikiran Aristoteles, maka saya di PPT yang saya buat ini itu akan banyak mengulang juga yang di Aristoteles. Tapi ada kebaruan yang dia tambahkan. Karena ingat, kepentingannya para pemikir adalah kepentingan untuk menjelaskan tentang Tuhan. Itu kepentingannya. Mereka nggak ada kepentingan seperti para filsuf yang ingin menjelaskan semesta ini. Mereka kepentingannya adalah menjelaskan semesta ini supaya bisa semakin beriman. Kita mulai dari yang Agustinus dulu, supaya nanti bisa memahami. Segala yang ada ini, materi, kalau Anda cek, saya buatkan gambar itu sebenarnya. Gambarnya sebenarnya bisa bergerak di sini. Segala yang ada itu
Kalau Anda cek, sebelum segala sesuatu ada, Tuhan Allah ngapain? Bersabar. Itu kan sering pertanyaannya kan begitu toh. Ini semua ada toh. Pertanyaannya sebelum semua ini ada, Tuhan Allah ngapain? Merencanakan. Iya, merencanakan. Duduk-duduk, sketsa-sketsa. Iya gitu kan pertanyaannya bisa begitu toh. Sebelum segala sesuatu ada, Tuhan Allah ngapain? Ada eh, Konsep ada belum ada. Apa yang ada itu berarti? tahu kan. Jadi gimana? Sebelum segala sesuatu ada, Tuhan Allah ngapain? Itu kan harus dijelaskan. Ini kan semua ada ini kan. Nah, kepentingan pertama para filsuf agama abad pertengahan adalah menjelaskan Tuhan Allah itu pencipta semua atau bukan. Dan kalau iya, maka sebelum menciptakan dia ngapain? Terus dia ada di dalam ciptaan, di dalam bumi atau di luar bumi, di dalam semesta atau di luar semesta. Efeknya apa, Pak? Efeknya panjang. Ngapain? Kita harus tahu ya, Harus tahu. tahu apa yang terjadi. Bukan tahu pengalamannya, tapi menalarnya. Kan harus kemudian harus bisa ditanya dong, iya dong. Kalau sebelum Tuhan menciptakan semua yang ada ini, dia ngapain? Terus kalau ini semua ada, ini barang, bagaimana proses jadinya gitu? Paling mudah Big Bang aja Pak, dar aja ledakan besar, terus kemudian dari ledakan itu memunculkan sel-sel hewan apa sesuatu yang awalnya bersel sederhana sampai evolutif, sampai sel kompleks jadi manusia ini hasil evolusi. Nanti kita terus berevolusi Pak, paling mudah. Nggak mudah juga sih itu. Kok saya kecenderungan menyederhanakan? Nggak mudah juga sih. Bagaimana? Tuh ada yang sampai memikirkan Tuhan ngapain sampai dia kira ngapain ya gitu Tuhan Allah gitu. Memikirkan penciptanya sedang sebelum menciptakan dia ngapain? Ya wis kalau gitu pertanyaannya Tuhan ada sebelum pencipta sebelum ada segini Tuhan ada sebelum segala ciptaan atau bersama segala ciptaan? Sebelum Sebelum. Berarti sebelum semuanya ada, Tuhan sudah ada. yang saya Kita nanti akan memikirkan itu karena ada ini semua adalah efek berarti daripada Tuhan itu kan. Betul? Semua setuju begitu? Yakin? Atau ada yang berbeda? Agustinus bilang ada dua teori. Yang satu begini, waktu berjalan. Kalau kita bilang sebelum ada semesta, Tuhan ngapain? Berarti kita sudah mengatakan ada waktu di sana. Karena saya pakai kata sebelum. Karena ada sebelum berarti ada sesudah. Itu berarti menunjukkan waktu. Oke ya. Nah, teori yang pertama waktu itu mengatakan bahwa waktu jalan dulu. Waktu jalan dulu, Tuhan masuk ke dalam waktu dan jadilah alam semesta berjalan. apa ini? Iya, Paham enggak jalan berpikirnya? Karena kalau enggak paham ngomong loh. Tak paham jalan berpikirnya. Nah, kita ulangi. Waktu yang ada adalah waktu dulu. ah, Waktu yang di ruang kayak ruang hampa. Yes, good. Tuhan masuk plek. Tuhan datanglah Tuhan di dalam waktu. Jar! Dia menciptakan segala sesuatu yang ada. Nih semua ada nih.
Boom. Kata orang Islam kun fayakun, kata orang Katolik ex nihilo. Jia. Berarti Tuhan itu zat. Untuk zat dalam arti dia, kalau kita sepakat dulu zat itu bahwa apa maknanya gitu. Zat dalam arti kayak sebuah elemen yang ajaib, Pak. Yang mampu membuat ada. Ya. Nah, ya monggo. Karena kalau dalam teori akan begitu nantinya. Dia harus ada zat utama yang menjadi membuat yang ada-ada belakangan ini bisa muncul. Harus ada zat utamanya dulu. Asal Tuhan dari mana, Pak? Asal Tuhan mau ke waktu gitu. Nah, ya itu. Teori yang pertama itu yang ada adalah tidak ada apapun, yang semuanya gelap, bayangkan ya. Terus Tuhan datang masuk. Tung 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 tung. Dia buat mainan. Duar. Jadi Anda dan saya ini, hai, Ekor filsafat, enggak ekor novel kan? enggak lah, beneran ini kan kita logikanya begitu toh. Berarti Pak, ya, saya ini baru. Oh ini baru ya, ya nggak apa-apa. Nggak apa. Kayak gitu berarti. Kalau efeknya gini apa? Kalau teori yang pertama, maka efeknya apa ini? Kayaknya jadi Tuhan tuh gak maha kuasa kan untuk pada waktu. Betul. Kalau teori yang pertama ini berarti Tuhan itu tidak abadi. Dia tunduk terhadap waktu. Karena dia masuk ke dalam waktu. Jadi Tuhan itu kalau waktu kan terbatas ya, harus timeless nantinya gitu. Coba gimana? berarti Tuhan itu juga kayak elemen di dalam ruang hampa gitu, Pak. Habis ada ruang hampa, waktu itu tiba-tiba ada elemen ajaib. Nah, teori yang kedua nih. Ini teori pertama tahu ya. Teori pertama yang ada adalah waktu dulu. Terus Tuhan mengadakan acara pesta. Boom. Nah, jadi semuanya kita semua, Anda dan saya. Tapi baru waktu berjalan. Ini kan kemudian ini kan waktunya tik 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 gitu. Atau teori yang kedua, Agustinus bilangnya dari teori yang kedua. Tuhan ada dulu, dalam kehampaan, tidak ada waktu, tidak ada ruang. Bisa membayangkan itu, susah. Kita itu pikiran kita selalu di dalam ruang dan waktu. Coba pikirkan sesuatu yang hampa. Gelap gitu aja, tapi dia ada sendirian gitu. Ini harus bisa membayangkan nih, kalau nggak bisa ini kita nanti metafisikanya kacau nih kan gitu. Itu kita bisa jalan meta gini. Oke, untuk mempermudah meta gini. Kemudian dari dalam ruang hampa itu dia mengadakan semuanya. Semesta ini berjalan, itu kemudian waktu berjalan. Jadi waktu berjalan ketika Tuhan mengadakan semesta. Boom. Jadi Tuhan ada di luar waktu. Kira-kira yang lebih bisa diterima yang mana bagi orang beriman? Yang satu atau yang kedua? Ini yang kedua adalah Tuhan ada dulu. Setelah itu Tuhan, boom, jadilah semesta, jalanlah juga waktu. Ding 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 ding. Sampai sekarang 2024 terus jam berapa nih? Terus berjalan terus. Jadi waktu itu juga ada bersama dengan adanya semesta. Teori yang kedua itu begitu. Waktu berjalan bersamaan dengan adanya semesta. Jadi satu atau dua? Tuhan itu masuk apa tuh? Maksud saya alam semesta dan waktu itu ada secara serentak dan Tuhan itu di luar. Karena alam semesta dengan waktu mereka itu berkesinambungan, mereka itu tidak bisa dipisahkan. Jika dipisahkan maka keteraturan yang ada di alam semesta itu pasti nggak ada. Nah, keteraturan yang dimaksud di alam semesta adalah mungkin sel-sel atau partikel-partikel kecil yang bergerak dan mereka bergerak pasti ada waktunya. Ya, makanya saya percaya bahwa waktu dan luar angkasa
itu serentak dan berhubungan dibandingkan dengan ruang hampa ada waktu kemudian ada Tuhan baru langsung dicipta alam semesta. Jadi saya lebih percaya alam semesta dengan waktu itu secara bersamaan ada. Oke, berarti yang kedua ya, Tuhan harus berada di luar itu. Alam semesta dan segala yang ada pergerakan, motion itu juga ditunjukkan dengan waktu, pergeseran perubahan dari proses satu ke yang lain itu adalah ketika beriringan dengan semesta. Ada yang merasa teori satu yang lebih tepat? Oke. Nah, memang yang kemudian Agustinus dan banyak Thomas Aquinas juga terima adalah teori yang kedua. Betul. Teori yang kedua. Tidak boleh Tuhan itu ini alat waktu dulu ya, terus tiba-tiba Tuhan datang di dalam itu waktu sudah berjalan terus. Itu kalau begitu, maka efeknya adalah Tuhan tidak abadi. Karena Tuhan mengikuti proses waktu. Tapi kalau begini, Tuhan itu berada di luar segala sesuatu, di luar segala ciptaannya, di luar segala benda-benda ini semua, tapi dia berkuasa untuk mengadakannya. Dua ini. Itu sekaligus juga dengan waktu. Itu penjelasan dulu yang pertama, berkaitan dengan untuk menjelaskan bahwa alam semesta ini dari mana. Semua yang ada ini dari mana? Ini baru penjelasan, kemudian filsafatnya lebih detail di sini. Dunia tidak diciptakan Allah dengan bahan tertentu, apapun bentuknya, melainkan dari ketiadaan. Paham maksudnya? Kalau sudah ada bahan tertentu, terus Tuhan buat, berarti ada yang membuat bahan itu sebelum Tuhan. Paham logikanya ya? Jadi harus kosong di dalam kehampaan, baru kemudian Tuhan menjadikannya ada bahannya. Nah, kalau bahannya sudah ada dulu, terus kemudian Tuhan itu kayak pengrajin, maka Tuhan itu sebenarnya bukan pengada dari segala yang ada. Tuhan ide yang pure ide. Nanti akan begitu. Dia adalah forma yang murni dan tidak ada bentuknya. Karena kalau ada berbentuk, maka dia harus bisa berubah. Ini bentuknya ada dan format materianya juga ada. Maka nanti bisa berubah enggak? Bisa rusak, bisa lecet. Nah itu. Maka harus ada tingkatan nanti. Aristoteles tidak menunjukkan tingkatan-tingkatan. Tapi yang dilakukan oleh para filsuf, termasuk Thomas Aquinas, menunjukkan tingkatan-tingkatan order of being. Hierarchy of being. Ada yang menjadi paling atas, di bawahnya sampai kepada yang ada paling sederhana. Yang hanya pasif aja. Misalnya yang hanya pasif ya banyak ini kan, ini pasif tok ini kan. Ini adanya ini dibanding dengan adanya hewan beda enggak? Beda. Adanya manusia, adanya hewan, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya mic dan perabotan ini beda tingkatannya. Tidak bisa hewan itu disamakan dengan, karena cara adanya nanti lebih tinggi di atasnya. Dan adanya manusia lebih tinggi di atas hewan. Terus di atas hewan nanti ada. Kita lihat. Tapi Anda bisa memahami ini dulu. Tidak boleh ada bahan, semua bahan tidak ada sebelumnya, dan Tuhan itu adalah bahan yang paling pertama. Kalau dia sebut tadi zat, ya, semuanya harus keluar dari satu bahan yang namanya Tuhan ini. Tidak boleh ada bahan sebelum Tuhan menciptakan. Karena kalau tidak begitu, ya berarti Tuhan bukan yang pertama. Guys, paham? Allah juga menciptakan sesuatu materi yang tanpa bentuk. Ini baru nih, kemarin tidak ada di Aristoteles. Materi tanpa bentuk. Coba bayangkan, materi tok tapi tidak ada forma.
Bisa diupayakan oleh para filsuf abad pertengahan itu, diupayakan materi tanpa bentuk. Yang terjadi adalah semuanya adalah hanya bakal aja, bibit aja, tapi belum ada bentuknya, materi aja, seperti bahan mentah aja. Seperti bahan mentah, Anda tahu biji mangga, materinya apa? Ya biji mangga itu kan bentuknya apa? Sorry, ya akan menjadi forma apa? Formanya apa? Sementara ini adalah biji toh formanya. Tapi bisa tersimpan enggak? Itu adalah di situ adalah formanya adalah pohon mangga. Di dalam biji mangga ada pohon mangga. Iya dong. Iya dong. Ini mulai bener kan? Itu potensi materi tanpa bentuk. Silakan nih, kayak Anda buat slime. Anak-anak kecil, anak saya main slime, diberi bahan ini aja. Terus silahkan dia bentuk. Itu materi tanpa bentuk. Terus orang yang dewasa suruh nebak. Ayo Bi, ini buat apa gitu. Oh, jadi pesawat. Nanti lagi dia ganti jadi ikan. Bisa kan? Ternyata dikembangkan oleh para filsuf abad pertengahan, tidak harus materi forma. Bisa materi tanpa bentuk juga. Oke. Ada namanya rationes seminalis. Rationes seminalis itu adalah rasio bibit, rasio itu pikiran, seminalis itu bibit. Jadi ada bibit pikiran, jadi hanya potensi aja dulu. Belum jadi aktus. Kayak itu tadi. Di dalam dia materi ada forma presiden enggak? Oh iya, pasti. Harusnya ada, boleh dong. Kalau ada yang bilang enggak ada, Anda enggak mungkin. Mungkin bisa. Di dalam materi ini, anggaplah ini adalah materi tanpa bentuk. Bisa jadi presiden, bisa jadi orang terkenal, mungkin influencer, bisa jadi guru atau orang hebat, atau bisa jadi malah juga penjahat juga. Gitu. Itu namanya rationes seminalis. Di dalam setiap orang Anda harus yakin, kata Agustinus, itu ada materi yang belum berbentuk. Ini sementara ini bentuknya kertas. Kamu bisa jadikan bola kan nanti? Kayak tendang-tendangan. Bola kertas. Bola kertas. Atau pusing nih buat pesawat ya apa gitu unggul dong gitu. Bisa jadi ini. Bisa dong. Ini materi toh. Sementara ini formanya adalah kertas. Tapi materi tanpa bentuk berarti bisa toh? Bisa ndak? Kok kayak ragu-ragu gitu. Anda ini semua kalau mau dilihat materi. Sekarang materinya formanya adalah Anda adalah siswa. Tapi tanpa bentuk saya lihatnya. Materi aja. Namanya ada satu persatu, semuanya siswa Santa Maria, tapi formanya kelak kue sera-sera jadi apa? Macam-macam terbuka. Siapa yang menutup kemungkinan dia jadi presiden? Oh. Iya kan? Masih terbuka toh? Masih. Tidak menutup kemungkinan juga dia jadi penjahat yang pelaku buronan juga gitu. Anda pastikan lagi. Itu kalau giliran begitu Anda pastikan lagi bentuknya gitu. Forma itu substansi. Forma itu substansi. Ini kan betul hijau, formanya betul, materinya hijau. Betul. Gak berubah berarti. Gara-gara gak datang sih. Iya makanya kan Itulah datang. Bisa jadi nanti bergeser substannya bisa geser. Kayak ini tadi, ini ya substannya bisa geser ini. Jadi abu kan bisa toh? Ya. Kalau kamu bakar berubah juga materi geser, tapi bisa materi tanpa bentuk itu kayak ya itu tadi macam-macam bentuknya. Saya berikan contoh biji di dalam biji mangga
itu ada mangga, pohon mangganya di sana. Udah paham? Kalau materi bentuk ini mengingatkan ini saya ingatkan, Itu loh. ya kan? Tetap mereka menerima, tidak membuang semua, malah justru banyak yang dipakai. Tapi ingat, tujuan awalnya, goalnya adalah harus bisa menjelaskan Tuhan Allah dengan segala ciptaannya. Itu goalnya. Maka semua filsafat apapun yang waktu itu berkembang dipakai. Filsafatnya Aristoteles dipakai. Filsafatnya ini filsafatnya Plato dipakai. Plotinus juga dipakai. Semua pokoknya bisa dipakai sejauh tidak menabrak satu dengan yang lain. Dan bisa semakin kredo. Bisa semakin percaya. Bisa semakin beriman. Kalau ada filsafat yang membuat tidak semakin beriman, filsafatnya yang salah. Justru orang harus semakin beriman dengan melihat gambar ini. Hebat ya Tuhanku ya gitu. Nah, berarti tujuan saya hari ini berhasil kan gitu. Kalau Anda semakin beriman hari ini, oh iya hebat berarti Tuhan itu zat utama. Ya, berarti tujuan saya berhasil seperti filsuf-filsuf abad pertengahan gitu aja. Nih, satu substansi dikelilingi aksidensi. Masih ingat kan? Ya, ingat kan? Satu substansi dikelilingi aksidensi. Aristoteles harusnya ingat. Masih ingat kan? Wah, kalau lupa ini ya aman ya gitu. Aksidensi itu kayak kualitasnya, kuantitas, kualitas. Misalnya saya, Kristo, kualitasnya seperti apa? Oh, kualitasnya adalah manusia. Kuantitasnya berapa? Itu Kristo manusia yang bagaimana? Yang pinter kah? Yang ganteng kah? Oh, terus kuantitasnya seperti apa? Relasinya saya jadi apa? Guru, murid, atau apa? Tempatnya di mana? Tempatnya ada di mana? Kristo ini orang mana gitu dan seterusnya. Ini di dalam ruang dan waktu. Tapi kemudian, nah, ide tentang rationes seminalis itu sama Thomas Aquinas ditolak. Kenapa? Materi pertama atau prima, ini Tuhan ya, adalah sesuatu yang bukan bahan yang dapat diindra. Kalau kemudian nanti ngomong tentang Tuhan sebagai sebuah yang penyebab pertama, maka dia bentuknya tidak boleh bisa diindra. Itu untuk menjelaskan mana Tuhan, nggak iso dilihat. Loh, justru Tuhan itu nggak boleh bisa diindra. Kalau dia bisa diindra, bukan Tuhan. Kan ada materi. Itu betul. Justru Anda harus, ada orang yang ngaku, Tuhan ini. Tuhan, oh yang ini modelnya. Nggak percaya, Anda harus, iya Anda harus nggak meyakinkan gitu. Justru Tuhan itu harus sebagai sebuah materi pertama, tidak boleh dia adalah bahan yang terlihat terindra di dalam realitas. Karena apa? Materi pertama adalah satu prinsip dari bahan. Secara kategori tidak boleh dilihat, tidak bisa dilihat memang. Kalau tadi dia nyebutnya zat, oke lah. Kalau itu pakai istilah beberapa orang menyebutnya zat, oke. Tapi ingat, sifat dari zat ini adalah tidak bisa diindra karena dia adalah bahan pertama. Kalau dia bahan yang selanjutnya, justru harus semakin bisa diindra. Ingat kata Plotinus, yang satu itu kayak gaya sentrifugal itu loh. Yang satu itu kan titik di tengah. Semakin menjauh itu semakin materi bisa dilihat. Tapi semakin mendekat ke titik itu semakin abstrak. Anda gaya sentrifugal tahu nggak? Kayak gaya gearnya sepeda motor matic. Sepeda motor matic itu kan semakin Anda kenceng itu semakin dia melebarkan giginya gini. Tapi semakin Anda pelan semakin kecil gini karetnya itu kan dia akan membesar mengecil sesuai dengan kecepatan yang ditarik oleh gasnya. Oke ya gitu. Nah gaya sentrifugal itu juga begitu, semakin dekat dengan ide titik di tengah semakin abstrak, semakin jauh dari ide semakin materi konkret.
Paham cara berpikirnya? Semakin, ambil contoh Pak, supaya mudah. Siapa yang bisa menggambarkan secara konkret ide tentang apa itu kecantikan? Apa? Kecantikan itu abstrak nggak? Gitu. Abstrak. Bunga cantik, konkret. Pemandangan cantik. Lukisan cantik. Tatanan buku di sini cantik semua, rapi, itu juga cantik. Jadi ide kecantikan itu apa? Apakah orang cantik saja? Enggak kan? Pemandangan cantik saja? Enggak juga kan? Tanya. Iya, boleh. Kalau kayak pemikiran atau intuisi itu termasuk ini. Sesuatu yang sifatnya abstrak itu berarti semakin jauh dari realitasnya. Contoh Anda gambarkan deh, unicorn, terus kemudian Pegasus. Abstrak kan? Ada barangnya itu? Enggak ada. Semakin sesuatu abstrak, itu memang semakin jauh dari yang materi. Nah, Tuhan ini harusnya semakin abstrak, yang paling abstrak yang bisa dibayangkan. Sehingga itu yang bisa mampu membuat dia menjadikan, mengeluarkan materi yang konkret ini. Tapi kenapa kok kita bisa mikir? Betul, betul. Tapi sejauh apa pikiran manusia tentang Tuhan tidak pernah bisa sampai final. Paling yang kamu bisa pikirkan tentang Tuhan, manusia bisa pikirkan tentang Tuhan, Tuhan itu baik. Pasti dalam pikiranmu adalah baik seperti orang-orang yang kamu kenal. Baik itu kalau suka memberi, baik itu kalau suka menolong. Tapi apakah itu Tuhan benar-benar? Jawabannya pasti, oh jauh melampaui Pak. Boleh dong. Terjawab enggak ini? Pas. Tuhan, siapa yang bisa menggambarkan, siapa manusia yang bisa menggambarkan Tuhan secara penuh? Padahal dia sangat ide yang paling-paling gak pernah selesai pikiran kita tentang Tuhan. Baik, baik kayak apa? Suka beri uang. Jangan-jangan enggak melampaui itu. Bahkan diberi hidup kamu. Kenapa itu manusia dianggap sebagai cerminan Tuhan? Karena saya lanjutkan yang di sini aja ya kalau supaya dia yang paling dekat di dalam urutan yang ada dibanding yang ada di dunia ini ya. Lihat urutannya gitu. Ada Tuhan, menurut para filsuf abad pertengahan, urutan yang pertama itu Tuhan itu apa Pak? Actus purus itu. Actus purus itu yaitu pure act itu loh. Sesuatu yang murni, yang tidak ada materinya. Ide murni. Oke, turun di bawahnya karena ada kebutuhan Kristianitas percaya bahwa malaikat itu eksis. Maka malaikat itu apa? Punya materi atau forma enggak gitu. Ditanyakan dong. Enggak katanya. Malaikat itu forma tapi tak berbahan. Forma tapi formless. Forma tak bermateri. Malaikat itu forma tapi tak punya materi. Tapi kalau Tuhan pure, tidak ada materi. Bagaimana menjelaskannya ini bahasanya? Saya sampai juga susah membawa bahasanya. Di bawah Tuhan itu forma aja, tapi tak berbahan karena orang malaikatnya nggak ada fisiknya kan. Maka kalau dipertanyakan di dunia ini, kenapa manusia itu kan ada substan? Memang manusia itu adalah ada terdiri dari substan dan kategori. Karena sudah semakin jauh dari urutan ini. Betul? Ini gradasinya coba dilihat. Tuhan dulu pure, terus setelah itu ada malaikat. Malaikat itu forma aja tapi tak bermateri. Nanti kita, Anda dan saya kalau meninggal ya tinggal forma aja.
Materi kita hancur di muka bumi ini kan, rusak kan, belatung semua kan, rusak toh tubuh kita, tinggal forma aja. Halo guys, gitu. Pak, setan itu ya forma tok ya. Ya kalau percaya setan ya, tapi itu malaikat itu dalam arti malaikat itu adalah forma yang tak berbahas. Nah, siapa yang kemudian di dunia ini paling mendekati ini? Manusia. Karena manusia punya kemampuan-kemampuan yang membuat dia bisa memahami dia dari mana. Itu masalahnya. Dia disebut citra, itu disebut gambaran itu karena di dalam urutan ini itu paling dekat. Hewan tidak pernah bisa bertanya, saya ini materi forma saya apa ya? Saya ini Tuhan itu zat atau apa ya? Enggak bisa. Hanya materi, hanya manusia yang punya kemampuan itu. Itu yang kemudian membuat dia spesial. Dan Anda harus ingat, ini efeknya ini adalah juga, ingat guys, teman-teman, hewan itu di bawah manusia. Jangan Anda perlakukan adanya hewan juga seperti manusia. Sedangkan manusia malah Anda perlakukan seperti hewan. Anda salah struktur tentang yang ada itu kata. Jangan-jangan obat peliharaan Anda lebih mahal daripada Anda kasih kepada anak-anak yatim dan terlantar itu. Aduh. Padahal secara metafisik adanya Anda dan hewan itu gini. Ada yang orang nikah sama hewan, Pak. Come on, ini tidak bisa dipahami ini gitu. Tidak connect jalur adanya ini ya. Anda sudah lihat gradasinya bagi para filsuf abad pertengahan hierarki ini. Masa Anda menikah dengan yang di bawah, nggak sekalian menikah sama meja? Ada yang menikah sama apa lagi gitu? Sama bantal. Oke, oke, Anda sudah mulai kacau secara struktur ada, bilang teman Anda. Atau kalau ada yang begitu, kata Pak Kristo, waktu kuliah atau waktu pelajaran ekskul ini, itu Anda bilang struktur adanya sudah keliru Anda. Hierarkinya keliru itu. Pak, saya enggak mau. Saya mau nikah aja sama bantal yang lebih setia. Sama saya menemani kalau saya lagi males mager kemana-mana. Nikah sama diri sendiri, luar biasa. Dia adanya mengadakan diri sendiri juga. Ini sudah kayak Tuhan ini dia. Yang murni, yang dia kalau adanya, ya saya mau mengadakan diri saya sendiri, hanya saya dan diri saya sendiri, Pak. Saya mau tanya aja, kok manusia sama hewan kok beda ukurannya? Secara struktur adanya, Iya, lihat cek ya. Oke, baik. Kita bisa cek ya. Secara materia forma, oke, masih diterima konsep materia forma. Tapi konsep materia forma terbatas hanya pada benda-benda yang ada di bumi ini. Maka itu bagi mereka itu kurang. Bagi para filsuf abad pertengahan yang punya kebutuhan untuk menjelaskan tentang Tuhan, kurang. Maka butuh. Apalagi menjelaskan tentang santo-santa, malaikat, dan seterusnya. Oke, ada struktur kemudian. Nah, semakin bawah, itu sifatnya adalah kayak tadi yang saya katakan, semakin jauh dari ide abadi, ada dari bahan ini, materi yang pertama, dia semakin itu semakin konkret. Kalau semakin dekat sini, semakin abstrak, seperti malaikat itu. Tapi kalau semakin sana, itu kayak semakin di pinggiran. Nah, hewan itu kenapa tidak lebih tinggi dari manusia? Karena memang kemampuan akal budi dan seterusnya secara adanya, strukturnya itu sudah berbeda. Struktur adanya aja ya. Struktur adanya manusia apa? Substannya manusia apa? Saya tanya. Substan manusia apa? Substansi aja gitu. Substan manusia kira-kira apa? Tergantung orangnya, Pak. Nggak bisa dong. Substan tak berubah kok. Yang apa tujuannya manusia? Nggak geser itu. Kalau yang geser adalah aksidennya. Anaknya siapa, sukunya dari mana, uangnya berapa, status sosialnya apa, macam-macam itu aksiden. Tapi kalau substan manusia nggak geser. Apa? Yang membuat manusia adalah manusia, yaitu adalah martabatnya.
Iya dong, kemartabatan manusia yang isinya kemudian apa? Diperdetail lagi. Oh, ada akal, kehendak bebas, dan kemudian kesadaran moral. Itu substannya sudah beda. Hewan itu tidak punya akal setinggi akal manusia. Punya dia akal, Pak? Punya. Tapi di bawah gradasinya. Come on, tidak ada hewan yang belajar fisika dong. Kalau ada yang bilang ada, Pak, ini dia punya gelar PhD, Pak. Saya langsung ingin pensiun aja jadi dosen itu langsung. Karena saya sudah kalah jadi kayak sama anjing dong gitu. Dan apalagi lebih rendah lagi, pohon lebih pasif lagi adanya, turun lagi. Apa Pak? Amuba. Pohon kan lebih turun lagi karena dia pasif. Tapi apakah pohon punya jiwa? Punya, Pak. Punya. Ada penelitian di Jepang itu. Pohon itu kalau semakin kayak diajak ngomong ya, itu ada penelitiannya di Jepang. Ada juga penelitian tentang air. Air itu kalau terbanyak terpapar oleh kata-kata gelombang yang jelek, itu strukturnya kacau. Ada baca penelitiannya itu, saya baca sejak SMA itu gitu. Kayak gini. Nah, itu betul itu. Maka nah, misalnya kayak ibu-ibu yang cerita misalnya, "Pak, saya kalau ini kalau menyiram pohon sambil diajak ngomong pohonnya." Maka kalau iklan iklan Malika terus kemudian sambil diajak ngomong itu masuk akal karena ada penelitiannya. Misalnya tumbuh sehat ya pohon ya. Dia punya jiwa. Loh iya, jiwanya tapi jiwa yang pasif. Itu kenapa teman-teman yang kemudian vegetarian itu mengarahkan, ya udah kita makan sayur aja, yang jiwanya lebih pasif daripada jiwa hewan. Jiwa hewan itu lebih tinggi daripada, lebih agresif, lebih aktif daripada jiwa pohon. Tapi kan kasihan kalau udah pasif dimakan. Nah, terus nggak makan dong. Tetap manusia itu ada di atas ini dong. Pasif kali. Tetap manusia itu ada di atasnya itu adanya secara struktur adanya ya saya katakan ini struktur adanya tidak ngomong tentang antroposentris dan kemudian efeknya kepada lingkungan enggak tapi secara struktur metafisiknya adamu itu lebih waduh kalau dalam nuansa agama lebih Anda lebih dilihat daripada burung-burung di udara sana yang gitu kemudian Berarti roh hampa itu lebih dekat sama Tuhan secara hierarki dibandingkan sama karena roh hampa itu kan lebih abstrak dan tidak dapat. pertanyaannya kemudian malaikat itu ada di ruang hampa atau ada di bumi pasti jawabannya orang agama akan lebih dekat sudah keluar dari bumi sudah ada di keabadian juga di ruang hampa itu juga sudah terlepas dari tata surya alam semesta ini kita harus membayangkan ini alam semesta tadi Pak Krisma bilang planet-planet itu semuanya alam semesta sejauh ada ruang dan waktu disitulah alam semesta universe tapi kita harus ngomong Tuhan dengan malaikat yang sudah sifatnya semakin murni ini harus semakin sudah menjauh dari tidak terlepas dari ruang dan waktu. Tidak ada. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu tidak di dalam bumi ini. Dalam ruang hampa. Bersatu kembali bersama Actus Purus. Itu dalam konteks sebenarnya dalam konteks kalau malaikat ada berarti bisa dimungkinkan ada sesuatu yang format tapi tak berbahan. Setan ada Pak, kemungkinan ada kalau begitu. Bisa kemungkinan bisa diterima. Kalau malaikat itu diterima berarti roh itu harus diterima juga roh. Iya dong. Format tapi tak berbahan. Bisa. Ada dong. Kristianitas juga bukan meyakini ya, tapi menerima. Wong Yesus saja juga mengusir apa itu roh jahat ke babi-babi, berarti ada toh? Iya dong, ada toh.
Ada itu diusir ke babi. Kamu siapa kamu? Legion, jangan aku kau bunuh. Kenapa kamu? Udahlah saya mau masuk ke babi-babi aja. Udah kamu masuk ke babi. Bunuh. Bisa karena dia ingat tatanannya adalah di atasnya. Ini hierarki, namanya hierarki urutan. Tidak boleh ada urutan yang belok-belok gini. Ditanya. Tumbuhan lebih kecil, mikroba apalagi ya. Sesuatu yang sampai sel hewan bersel satu misalnya apa gitu yang wah pasif tok ini, tapi ada itu Pak gitu. Aja bisa dilihat dengan alat tertentu karena ini tidak bisa dengan mata biasa langsung gitu. Dengan wah semakin pasif dong itu. Jangan di tangan saya ini ada bakteri kecil yang tapi adanya dia lebih jauh daripada saya tuh. Itu ingin menjelaskan juga jawaban juga oh berarti itu kenapa manusia itu substannya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi memang secara adanya. Yang pertama itu kan kalau Tuhan ini kan ide yang murni ya itu. Hmm, Jadi kalau Tuhan itu maha kuasa, maka dia bisa menciptakan eh, sesuatu yang di atasnya dia, hmm, kedudukannya. hmm, Terus pertanyaan yang satunya lagi itu tentang ide abadi. Jadi ide itu saya ingin misah ide itu ada ide yang dibuat manusia sama ada ide yang sudah ada di yang sudah ada sendiri. Bisa dari bisa dari apa ya? Bisa dari manusia. Jadi ada ide yang manusia itu ambil dari alam gitu misalnya. Sama ada ide yang manusia pikir sendiri. Jadi manusia membuat ide. si, Nah, dan menurut saya kalau kalau ada ya manusia membuat ide itu ide bisa mati karena kalau sudah nggak ada manusia memikirkan ide tersebut, idenya nggak ada. oke. Kalau yang di alam itu idenya dianggap aja abadi. Apa namanya? Saya bingung di situ. Oke, oke. Yang satu dulu. Pak, mungkin nggak? Itu pertanyaan para pemikir ateis. Bukan mengatakan Anda ateis, tapi pertanyaannya sering yang ditanyakan itu, bisa nggak Tuhan menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari dirinya? Bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang dia sendiri nggak bisa angkat? Iya, tapi Anda bayangkan deh gitu. Kalau dia sudah di posisi actus purus, ini loh. Ini di sini dia itu. Ngapain dia itu main-main? Saya tak buat. Itu kayak pertanyaan orang yang kita karena ada gradasi begitu. Kalau dia sudah semua ini ruang dalam kehampaan hanya ada dia, ngapain juga dia main-main begitu? Biar ada senengnya, itu kan pikiran kita aja. Ya, cari main-main, cari sparring partner apa gitu. Mau perang-perangan sendiri kita gitu. Tapi antroposentris nantinya. Kemudian itu pemikiran itu sangat sangat kita dengan cara berpikir kita gitu. Pasti itu. Karena kita memikirkan sesuatu yang gradual gitu. Karena kita di sini posisinya ada di atas kita. Di posisi kalau di sisi Tuhan itu yang ide yang bayangkan dia itu ide abadi yang sudah ini semuanya ini gelap-gelap begini terus hanya ada dia gitu. kita nggak bisa mempertanyakan. Bukan tidak bisa mempertanyakan, bisa aja juga tapi ngapain juga gitu. Itu pikiran kita menciptakan sesuatu yang lebih tinggi itu pikiran manusia. Tapi kalau dia itu semua yang keluar itu ya pasti langsung gradasi di bawahnya. Karena kalau ada sesuatu dia ciptakan sesuatu yang lebih tinggi, berarti dia bukan Tuhan gitu aja. Apakah dia bukan masalah bisa tidak bisa ini gitu. Bukan masalah bisa atau tidak bisa. Tapi secara akal budi itu nggak bisa dipahami. Gimana sih gitu? Ngapain itu? Berarti dia bukan Tuhan sih gitu aja gitu. Ya wes kita cari zat yang terakhir aja dulu gitu. Yang hanya ada dia dan dirinya itu kalau tadi hanya ada dia dan dirinya. Tuhan itu sudah cukup diri posisinya. Cukup diri semuanya. Sudah tidak butuh apapun dalam kegelapan gini toh ruang hampa kok ngapain. Kayak Anda sudah di atas sini semuanya gini.
Sudah ini semua ngapain Anda? Ah, aku tak cari lawan tandingan saya, Pak. Iya, antroposenis akan bilang begitu. Gak puas saya, Pak. Saya mau cari yang lebih, tantangan lebih lagi. Itu kan pikirannya kita ya. Lalu yang kedua, muka-muka menjawab dan melegakan. Lalu yang kedua itu, oh, oke, ada ide, ada sesuatu yang ada, tapi sifatnya adalah di dalam rasional. Ada bahasanya yang di dalam Yunani kuno itu ens rasional dan ens real. Ens rasional itu adalah yang ada tapi sebatas di dalam pikiran. Tapi ens rasional sungguh-sungguh ada di dalam kenyataannya. Gampang carinya. Ens ini ens real semua ini. Ens rasional ada di mana? Naga, unicorn, Pegasus, Superman. Itu ens rasional itu. Ide aja. Tapi tidak ada di realitasnya. Itu pasti akan tema yang lain. Dalam arti gini, sejauh yang ada, apa dari mana munculnya ide itu? Apakah bisa ide itu dari ruang hampa? Tidak bisa kalau manusia. Manusia tidak pernah memikirkan sesuatu dari ruang hampa. Apa? Pegasus. Tidak ada dari ruang hampa. Kenapa? Karena kita sudah pernah lihat kuda. Sudah pernah lihat burung. Maka kita satukan aja itu dua barang. Ah, jadilah itu. Jadi unicorn. Tidak dari ruang hampa. Dari ruang hampa itu artinya tidak ada sama sekali. Ex nihilo kayak Tuhan Allah tadi itu. Terus langsung boom. Ada kita lihat pernah ada kuda, terus ada tambah tanduk tambah warna-warni lagi sekarang itu. Punyanya anak-anak. Supaya lucu katanya kan gitu. Terus kita mencita-citakan sesuatu yang Superman. Kenapa? Karena melihat realitas manusia, kok kita mati ya? Kok kita mudah rapuh ya? Kok kita mudah terluka ya? Rentan ini ya, tubuh kita ini tuh kena panas dikit aja wis rentan ini. Maka dia mencita-citakan sesuatu di dalam ens rasionalnya, sosok yang lebih kuat. Tapi dari ruang hampa. Yang dari ruang hampa hanya yang dilakukan oleh nih orang nih. Ide ini nih, bukan orang nih, ide. Wadar. Itu kira-kira sih gambarnya. Gimana? Yang lain? Sebenarnya saya skeptis Pak, setiap pelajaran filsafat. Kan saya Ya, belajar skeptis. memang harus. Ini setiap pelajaran filsafat saya selalu percaya dengan segala materinya, karena ya dibungkus dengan berbagai indah, dibungkus dengan fakta-fakta yang memang ada. Nah, cuman mereka ini, sang filosofer ini, mereka juga mempercayai apa yang mereka percayai, memikirkan apa yang telah mereka pikirkan, sama seperti konsepnya Bapak itu. Kenapa kita bisa membayangkan Pegasus? Karena kita sudah tahu bahwa ada kuda, makanya Pegasus dibayangkan. Apakah mungkin para filsuf ini ya, memikirkan Tuhan karena mereka telah membayangkan bagaimana ketiadaan itu, bagaimana ketidakterbatasan itu. Ya dalam arti pemikiran mereka itu nggak global, pemikiran mereka itu tidak meluas karena mereka hanya percaya di beberapa sisi aja. Makanya saya skeptis Pak, takutnya materi-materi yang telah mereka tuangkan, teori-teori yang telah mereka buat itu hanya sekedar apa yang mereka percaya atau sekedar apa yang mereka ketahui aja. Oke. Memang pengetahuan itu kemudian kan kita bertanya, Anda bertanya tentang daya jangkau sebuah pengetahuan seseorang. Ya. Pasti harus diakui semua pemikiran itu adalah buah dari abstraksi manusia, itu kan? Apakah itu terbatas? Ya sudah pastilah. Pemikiran mereka tentang Tuhan ini, itu kita dengan mudah bilang gini, apakah Tuhan kemudian serta-merta seperti ini? Enggak, pasti enggak begitu juga tepatnya. Tapi sejauh mereka mengupayakan, yang mereka dari hasil mereka mengabstraksikan, mencari data-data, memikirkan secara rasional, orang kan harus yakin dengan apa yang dipercayai dong.
Misalnya, Anda yakin membawa ini dari rumah, mendeteksi ini adalah air putih. Masa Anda terus ditanyai dia gini, terus Anda bilang, ini air putih tak? Bu, aku dewe gak yakin. Anda itu kan kayak, lah kayak apa bawa kan gitu. Aku juga gak yakin ini jadi air putih apa enggak. Gini itu. Loh, kan kamu yang bawa kan gitu. Pasti ada dimensi subjektif, kan pasti dong. Pasti dong. Dan apakah maka sifat lalu gimana Pak? Tidak ada masalah di dalam dunia akademik. Yang menjadi masalah adalah kalau itu tidak terbuka terhadap masukan, terhadap tantangan, terhadap ujian. Silakan. Anda mendalilkan ini adalah air putih. Kenapa? Saya sudah cek, saya incip sendiri, dan kalau perlu Anda lab biologi ke sana, ini air putih. Dan Anda harus yakin dong. Mineral, Pak. Nah, boleh aja. Kan gitu. Tapi bahwa pengetahuan itu sifatnya adalah terbatas. Iya dong. Sejauh manusia menangkap alam semesta ini, apalagi ngomong tentang Tuhan. Pak, kalau begitu pengetahuan tentang Tuhan juga tidak dari ruang hampa. Tentu tidak juga. Ada jalan, ada di dalam filsafat Theodikea, filsafat ketuhanan itu mengatakan bahwa 5 pembuktian jalan adanya Tuhan itu ada juga melalui dasarnya melalui juga pengamatan terhadap realitas. Misalnya contoh itu tadi, kok bisa ya tata surya ini kok rapi gini ya? Kok satelit-satelit sorry, planet-planet itu tidak nabrak ya, mereka dengan garis edarnya masing-masing punya, kemudian ada gaya, oh dijawab ada gaya gravitasi, oh bagus ya yang membuat rancangan gravitasi ya, siapa yang buat? Pasti ada rasionalitas di balik itu. Tidak mungkin dong bumi ke sini terus kemudian Jupiter lagi nabrak di sini, tidak mungkin dong, kan mesti langsung sisipan gini. Siapa? Nah itu salah satu bentuknya, tapi tetap berasal dari realitas. Pengetahuan juga terbatas, pasti harus diakui bahwa sesuatu teori pengetahuan atau teori filsafat selalu punya batasnya. Ingat itu juga, tapi seorang harus yakin dengan apa yang kemudian, oh ini lebih masuk akal. Jadi kita itu kayak diberi pilihan gini loh. Ibarat kamu mau beli melon ya, di penjual melon kan banyak tuh melonnya. Yang Anda baiknya, secara baik Anda lakukan adalah Anda milih dengan matang-matang dari melon-melon ini kan gitu. Betul kan? Nggak ada yang asal comot kan? Kalau asal comot kok kayak Anda uangnya banyak hemat ya, kayak rugi buang-buang uang. Terus Anda asal, oh sini pokoknya enggak, pasti Anda milih dong. Benar? Nah pilihan itu kemudian subjektif nggak itu? Nah itu kemudian. Tapi Anda harus yakin, gak wis pokoknya aku milih ini. Menjadi bermasalah kalau merasa pilihanmu paling benar. Gak mau dievaluasi orang gitu. Nah, para filsuf itu saling mengevaluasi. Pasti teori ini nanti akan dikembangkan lagi ya. Dilengkapi lagi setelahnya, bukan sekarang dan selama-lamanya. Begitu saudara-saudara. Ide itu hasil abstraksi manusia. Jadi manusia bisa menghasilkan ide, bisa menghasilkan sesuatu yang rasional di kepalanya kalau dia memproses tangkapan benda yang real ini. Tapi kalau tidak dibiarkan, ya agak jadi pikiran. Ambil contoh, orang yang kreatif mungkin lihat kertas ini langsung mikir apa mungkin. Bisa jadi mikirnya banyak loh. Coba pikirkan apa yang mungkin dibuat dari ini. Paket. Ide kan itu. Bisa enggak jadi ide apa-apa, Pak? Bisa. Gak ono, Pak. Ini wis bekas gitu. Bisa. Nah, idenya itu selalu ide itu muncul dari penangkapan manusia abstraksi atas apa yang ini nampak ini. Bisa dipahami. Jadi enggak idenya terus kemudian enggak, kalau enggak dikembangkan Pak, ya bisa mati. Seperti kemudian aku dulu punya ide begini begini begini, tapi enggak pernah direalisasikan.
ya wis, ide tetaplah ide. Oke, semuanya. Konsep ide, Ide tentang Tuhan. Banyak orang ide tentang Tuhan itu banyak kemudian dihidupi, dibuat atau membuat orang manusia itu kemudian terus tergerak. Itu yang membuat ide Tuhan tidak mati. Karena banyak orang meyakini ide ini benar. Tuhan itu ada. Walaupun ada yang merasa di pihak lain bilang ide tentang Tuhan, Tuhan itu tidak ada idenya. Ini. idenya menurut biasa. Idenya menolak, tidak mau menerima pikiran ini, bukan menolak ide abadi. Begitu. Udah? Yakin? Mau tanya? Enggak? Sudah? Ya, nanti aja di luar kelas. Oke, begitu rekan-rekan.